Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauriah Ananda Falisya dengan NIM PO 713203251064. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai struktur gen, ekspresi gen, dan sintesis protein. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas materinya. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu gen. Nah, jadi istilah gen itu diciptakan oleh W. Johansen pada tahun 1909, di mana gen ini merupakan sebuah unit informasi genetik yang tersandi dalam genetika. Gen adalah unit molekul DNA atau RNA yang membawa informasi mengenai urutan asam amino lengkap suatu protein atau yang menentukan struktur lengkap suatu molekul rRNA atau disebut RNA ribosom atau tRNA atau yang disebut dengan transfer RNA, terlibat dalam mengkode protein dan mewariskan keturunan. Fungsi gen yaitu mengatur perkembangan dan proses metabolisme serta menyampaikan informasi genetika dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian gen terbagi menjadi dua, yaitu genotip dan fenotip. Nah, genotip suatu organisme adalah susunan genetiknya, termasuk informasi di dalam gennya, segala karakteristik potensial dan sifat suatu organisme tersandi pada genotipnya. Nah, sedangkan fenotip suatu organisme adalah sifat yang sesungguhnya atau yang terekspresi. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, baik teman-teman sekalian, tadi saya sudah menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu gen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur gen. Nah, dalam struktur gen ini ada yang namanya promoter, di mana promoter ini adalah urutan DNA spesifik yang berperan dalam mengendalikan transkripsi gen struktural dan terletak di daerah upstream atau hulu dari bagian struktural gen. Nah, fungsi promoter adalah sebagai tempat pelekatan enzim RNA polimerase yang nantinya melakukan transkripsi pada bagian struktural. Nah, kemudian ada operator, di mana operator ini merupakan urutan nukleotida yang terletak di antara promoter dan bagian struktural, dan kemudian merupakan tempat pelekatan protein represor atau penekan penghambat ekspresi gen. Jika ada represor yang melekat di operator, maka RNA polimerase ke arah ekspresi gen tidak bisa berlangsung. Kemudian, jika di gambar tersebut, operator itu disimbolkan dengan warna ungu yang berada di antara promoter yang berwarna merah dan struktural gen yang berwarna hijau. Selain adanya represor, ada juga yang namanya enhancer. Kemudian ada coding region atau bagian struktural. Gen struktural merupakan bagian yang mengkode urutan nukleotida RNA. Transkripsi dimulai dari sekuens inisiasi transkripsi atau ATG sampai codon stop atau TAA atau TGA atau TAG. Pada prokariot tidak ada sekuens intron yang tidak dapat diekspresikan, sehingga semuanya berupa ekson. Namun kadang pada Archaeobacteria dan bakteriofag ada yang memiliki intron. Kemudian ada terminator. Terminator ini dicirikan dengan struktur jepit rambut atau hairpin dengan lengkungan yang kayak urutan GC yang terbentuk pada molekul RNA hasil transkripsi. Pada jasad prokariot diketahui ada tiga kelompok utama organisasi gen, yaitu yang pertama ada gen independen. Nah, gen independen ini adalah gen yang ekspresinya tidak tergantung pada ekspresi gen lain, sehingga gen tersebut tidak akan diekspresikan secara terus-menerus, atau disebut sebagai ekspresi konstitutif selama selnya masih tumbuh. Kemudian yang kedua ada unit transkripsi. Nah, unit transkripsi ini adalah sekelompok gen yang secara fisik terletak berdekatan dan diekspresikan bersama-sama karena produk ekspresi gen-gen tersebut diperlukan dalam suatu rangkaian proses fisiologi yang sama. Sebagai contoh, unit transkripsi adalah rangkaian gen yang mengkode rRNA dan tRNA. Kemudian yang ketiga ada kelompok gen
gen. Nah, kelompok gen ini adalah beberapa gen yang secara fisik terletak pada lokus yang berdekatan dan produk ekspresi gen-gen tersebut diperlukan dalam rangkaian proses. Nah, jika yang tadi itu struktur gen prokariot, sekarang kita bahas yang struktur gen eukariot. Nah, secara umum ini hampir sama dengan prokariot yang ada promotor, bagian struktural, dan terminator. Perbedaannya hanya pada bagian strukturalnya. Terdapat intron dan ekson. Perbedaan utamanya antara organisasi gen pada prokariot dengan eukariot adalah bahwa bagian struktural gen prokariot atau bakteri tidak mengandung intron. Nah, baik, sekarang kita akan bahas proses ekspresi gen dan proses sintesis protein. Nah, sekarang kita bahas yang proses ekspresi gen. Jadi, ekspresi gen ini adalah proses di mana DNA dilakukan untuk menghasilkan protein yang kemudian menjalankan berbagai fungsi penting dalam tubuh. Protein tersebut bisa berupa enzim, hormon, ataupun reseptor misalnya. Proses ekspresi gen itu meliputi berbagai langkah-langkah berikut. Nah, jadi yang pertama ada transkripsi. Nah, transkripsi ini adalah proses di mana suatu segmen DNA dilakukan untuk menghasilkan cetakan RNA. Segmen DNA tersebut dibaca oleh enzim yang disebut RNA polimerase yang menghasilkan untai RNA yang komplementer dengan DNA. Pada untai RNA ini untai RNA komplementer ini semua basa timin digantikan oleh urasil. Kemudian ada pemprosesan. Jadi transkrip DNA primer ini kemudian dimodifikasi untuk mengubah menjadi RNA pembawa mRNA matang yang dapat digunakan dalam translasi. Kemudian mRNA mengalami penyambungan untuk menghilangkan bagian non-pengkode dari transkrip atau intron, sehingga hanya bagian pengkode atau ekson yang tersisa. Kemudian ada pematangan RNA non-coding. Daerah non-coding RNA atau ncRNA ditranskripsi sebagai prekursor yang kemudian diproses lebih lanjut. Misalnya, daerah ini dapat ditranskripsi sebagai RNA praribosom atau pre-rRNA yang kemudian mengalami pembelahan menjadi RNA ribosom atau rRNA. Kemudian selanjutnya ada ekspor RNA. Sebagian besar RNA matang kemudian diangkut dari nukleus ke sitoplasma. Meskipun beberapa RNA ini berfungsi di dalam nukleus, sebagian besar RNA dibawa melalui pori-pori di dalam nukleus ke sitosol, termasuk semua RNA yang terlibat dalam sintesis protein. Kemudian ada translasi, di mana mRNA itu terakhir membawa informasi yang dibutuhkan untuk mengkode protein. Setiap 3 pasangan basa pada mRNA berhubungan dengan situs pengikatan untuk RNA transfer atau tRNA yang membawa asam amino. Asam amino tersebut kemudian dihubungkan bersama dalam sebuah rantai oleh ribosom untuk membentuk rantai protein rudimenter. Kemudian selanjutnya ada pelipatan protein. Nah, rantai panjang asam amino terlipat membentuk struktur 3 dimensi yang menggunakan enzim yang disebut dengan chaperone. Struktur 3 dimensi ini merupakan bentuk fungsional akhir dari suatu protein. Nah, tadi kita sudah bahas ekspresi gen, sekarang kita bahas sintesis protein. Jadi, sintesis protein ini adalah proses di mana informasi genetik yang disimpan dalam DNA diubah menjadi protein. Proses ini terdiri dari 2 tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, transkripsi pada tahap transkripsi ini informasi genetik dalam DNA diubah menjadi mRNA. Enzim RNA polimerase membaca kode genetik DNA dan menghasilkan mRNA yang komplementer dengan DNA. mRNA kemudian keluar dari nukleus dan menuju ribosom.
Kemudian tahap selanjutnya adalah translasi. Pada tahap translasi, mRNA dibaca oleh ribosom dan diubah menjadi protein. Ribosom membaca kode genetik mRNA dalam kelompok 3 basa nitrogen yang disebut kodon. Setiap kodon mengkodekan asam amino tertentu. tRNA membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada mRNA ke ribosom. Asam amino kemudian dihubungkan satu sama lain membentuk rantai polipeptida yang merupakan protein. Nah baik, mungkin itu beberapa penjelasan mengenai materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.